Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Kurniawan. Saya akan memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya, yaitu adalah saya Aditya Rizka Azahra, dan rekan saya selanjutnya adalah Muhammad Syaril Aziz, dan ini saya adalah Siska Lestari, dan selanjutnya ada Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadi. Nah, kami berlima dari kelompok 1 yang mana menjelaskan materi tentang pembelajaran dalam perspektif psikoanalisa. baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran dalam perspektif psikoanalisa. Pembelajaran dipandang sebagai proses dinamis yang dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis dalam diri individu atau seseorang masing-masing, seperti motivasi, emosi, dan struktur kepribadian. Perspektif psikoanalisis menekankan peran tak sadar dalam proses belajar dan mengeksplorasi bagaimana pengalaman masa lalu dapat mempengaruhi pembelajaran pada masa kini. Dan juga pembelajaran dalam perspektif psikoanalisis menekankan peran terhadap pengaruh alam bawah sadar dalam bentuk perilaku dan pola pikir seseorang. Proses pembelajaran dipengaruhi oleh pengalaman di masa lalu, baik seperti konflik internal dan juga dinamika psikis yang kompleks. Mungkin cukup saja penjelasan dari saya. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang struktur kepribadian dalam psikoanalisa. Struktur kepribadian ini ada 3 macam, meliputi ID, ego, dan superego. ID dapat diartikan sebagai kebutuhan dasar ilmiah, contohnya seperti makan, minum, belajar, dan lain-lain. ID ini bekerja kesenangan, yaitu kepuasan secara instan terhadap keinginan dan kebutuhan. Apabila tidak terpenuhi, seseorang dapat menjadi tegang, cemas, atau marah. Yang kedua yaitu ego. Ego berurusan dengan realita yang berusaha untuk memenuhi keinginan ID dengan cara yang dapat diterima secara sosial. Yang ketiga, superego merupakan aspek moral dari suatu kepribadian. Meskipun superego dan ego ini dapat mencapai keputusan yang sama, tetapi alasan superego untuk mengambil keputusan lebih didasarkan pada nilai-nilai moral. konsep alam bawah sadar dalam pembelajaran. Psikoanalisa menekankan pentingnya alam bawah sadar dalam memahami perilaku pembelajaran manusia. Konsep ini mengandung keinginan impuls dan kenangan yang tidak sadar yang memengaruhi cara berpikir dan bertindak. Peran transference dan counterference. Transference mengacu pada pengalian emosi dan sikap, dan counterference mengacu pada reaksi yang bisa memengaruhi reaksi. Pemahaman ini efektif yang mana dapat menciptakan hubungan pembelajaran yang lebih mendalam antara guru dan murid. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap perkembangan psikoseksual. Yang pertama itu ada tahap oral. Pada tahap ini, bayi mencari kenikmatan melalui mulut seperti menyusu dan memasukkan benda ke dalam mulut. Yang kedua ada tahap anal. Pada tahap ini, anak-anak fokus pada fungsi eliminasi dan mulai mengenal kontrol diri. Dan yang terakhir itu ada tahap halus. Pada tahap ini, anak-anak difokuskan pada inisiatif dan rasa bersalah. Baik, sekian. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yaitu mengenai implikasi psikoanalisa terhadap kurikulum dan metode pembelajaran. Nah, pendekatan psikoanalisa atau psikoanalisis ini dalam pembelajaran menekankan suatu kepentingan, yaitu menekankan pentingnya dalam memahami dinamika alam bawah sadar yaitu bagi peserta didik. Nah, hal ini berimplikasi pada pentingnya atau perlunya sebuah kurikulum yang lebih fleksibel dan tentunya terbuka.
Nah, kemudian untuk mengakomodasi kebutuhan individual ini, yaitu kita harus memerlukan kurikulum, yang mana kurikulum ini tentunya harus berfokus pada suatu perkembangan psikoseksual dari konflik intrapsikis. Nah, itulah namanya. Nah, kemudian tentunya juga harus menekankan eksplorasi alam bawah sadar melalui aktivitas seperti bermain, yaitu bermain peran dalam analisis mimpi, kemudian selanjutnya itu tentang metode pembelajaran berpusat, yaitu pada peserta didik, yang mana dalam metode ini guru ini sebagai fasilitator. Nah, guru juga terlibat, yaitu sebagai fasilitator. Nah, tentunya untuk apa? Yaitu untuk mengutamakan suatu dialog yang terbuka dan asosiasi bebas, yang mana dapat memanfaatkan teknik psikoanalisa atau psikoanalitis, yang mana seperti interpretasi dan katarsis ya. Nah, implementasi ini yaitu implementasi pendekatan psikoanalisa dalam pembelajaran, yaitu mendorong terciptanya suatu suasana yang mana suasana tersebut aman dan mendukung bagi peserta didik untuk mengeksplorasi diri, yaitu tentunya juga mengembangkan